Apa arti sebuah pengorbanan jika akhirnya ia berbuah pengkhianatan? Selamat datang di Suara Kehidupan, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, melainkan cermin dari luka yang tak terucapkan dan kekuatan hati yang tak terduga. Malam ini, kita akan saksikan kisah seorang ayah yang mengira telah meraih segalanya, namun justru dihadapkan pada pilihan terberat. Udara di rumah ini begitu dingin. Bukan dinginnya pendingin ruangan yang berhembus dari ventilasi emas, melainkan dinginnya jiwa yang berdiam di dalamnya. Pak Dirja, seperti patung yang terbuat dari keikhlasan, duduk di bangku kayu jati di sudut ruang keluarga. Sebuah sudut yang terasa seperti jarak ribuan mil dari pusat kemegahan. Mata tuanya menatap keluar jendela kristal. Di sana, matahari Jakarta melukis senja jingga yang seharusnya membawa kehangatan, tetapi hanya menyajikan pantulan kekayaan yang beku. Ia melihat taman seluas lapangan, kolam renang biru safir, dan dua mobil mewah yang berkilauan. Semua adalah hasil jerih payahnya, warisan yang ia bagikan dengan cinta. Ironisnya, kini ia adalah tamu tadi undang di istananya sendiri. Ia memejamkan mata. Ingatan tentang masa lalu, tentang Tawari yang anak-anaknya, Reno, Randy, dan si bungsu Risa. Saat rumah ini masih berupa kontrakan sederhana, terasa seperti melodi surga yang terputus. Sekarang, Reno dan Randy, pemilik resmi kediaman ini, bersikap seolah ayah mereka hanyalah perabot tua yang mengganggu estetika. Dinding ini terbuat dari uang, Nak. Tapi mengapa ia tak mampu menahan satu tetes pun air mata ayah? Di meja kecil di sampingnya, teronggok sepotong roti tawar yang keras. Itu adalah sarapan yang tersisa, disajikan tanpa tatapan, tanpa ucapan selamat pagi. Roti itu tetap di sana, tak tersentuh, karena Pak Dirja tahu, menelannya berarti menelan pahitnya pengabaian yang tak berkesudahan. Reno dan Randy melintas di hadapannya, sibuk dengan ponsel mahal, membahas proyek bernilai miliaran, seolah-olah ayah mereka transparan. Tidak ada sapaan, hanya desahan napas yang panjang jika Pak Dirja tanpa sengaja menghalangi jalan. "Pak, tolong jaga pintu itu tetap tertutup, AC-nya terbuang," ujar Reno tanpa menoleh, suaranya sedingin es di gelas kristalnya. Pak Dirja hanya mengangguk pelan, seolah permintaannya barusan adalah kewajiban seorang pelayan. Di sudut kamar kecilnya, yang dulunya adalah gudang, ia merangkul bantal usang. Rasa hampa mengambang di udara seperti debu emas yang tak pernah bisa dijangkau oleh tangan tua ini. Ia berdoa dalam hati, berharap sepotong kecil kehangatan tulus, sekecil remah roti yang ia biarkan di meja, kembali menjumpai jiwanya. Dan malam itu, kehangatan yang ia cari bukanlah dalam bentuk pelukan nyata, melainkan dalam bentuk bayangan yang menari-nari di dinding kamarnya yang sempit. Bayangan dari masa lalu yang tak pernah bisa ia sentuh lagi. Pak Dirja terpejam, membiarkan ingatannya berjalan mundur ke 7 tahun lalu. Itu adalah hari ulang tahun pernikahan emasnya. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, tetapi juga menjadi titik balik tak terduga dalam takdir keluarganya. Di bawah cahaya lampu kristal yang sama, di ruang tamu yang kini dikuasai Reno dan Randy, ia mengumpulkan ketiga anaknya. "Ayah sudah tua, Nak," katanya saat itu. Suaranya dipenuhi ketenangan yang kini telah pupus. "Ayah ingin melihat kalian berdiri tegak, tak perlu menunggu ayah pergi. Warisan ini, rumah, tanah, dan modal usaha, biarlah menjadi jembatan kebahagiaan kalian, bukan jurang perselisihan." Ia menyerahkan kunci dan dokumen resmi. Reno dan Randy, dengan mata berbinar penuh ambisi, menerima bagian terbesar. Mereka adalah putra-putra harapan yang dianggap paling siap mengembangkan harta. Risa, si bungsu yang baru menikah dengan Bagus. Seorang pemuda sederhana yang pekerjaannya pun tak menentu. Menerima model kecil, dan janji bahwa pintu rumah ayah akan selalu terbuka lebar untuknya. Keputusan itu, yang lahir dari hati seorang ayah yang ingin menyaksikan kesuksesan anaknya selagi ia masih hidup.
kini terasa seperti kesalahan fatal yang merobek jiwanya. Ia tidak pernah menyangka pemberian itu akan menjadi perampasan kebahagiaannya. Dinding marmer ini bersinar, Nak. Tapi mengapa cahayanya tak mampu menembus hati kalian yang kian membeku? Kala itu, kebahagiaan Reno dan Randy terasa tulus. Mereka memeluknya, bersumpah akan menjaganya hingga akhir hayat. Sumpah itu kini hanyalah debu yang diterbangkan oleh angin kesuksesan. 3 bulan setelah pembagian warisan, Reno dan Randy benar-benar sukses. Kekayaan mereka berlipat ganda. Namun, seiring bertambahnya angka di rekening, berkurang pula frekuensi tawa mereka di rumah itu. Mereka membangun kerajaan di atas warisan ayah, tetapi hati mereka membangun tembok tinggi yang tak terhindarkan. Pak Dirja meraba figura foto tua yang ia simpan di bawah bantal. Di sana, wajah mendiang istrinya tersenyum lembut. Senyum yang selalu menjadi penenang saat ia mulai ragu tentang keputusannya. Mengapa mereka berubah, Mak? Apakah ayah salah memberi mereka segalanya saat ayah masih bernapas? Bisiknya pada keheningan. Surat wasiat itu, ia telah mengunci hati ayah dalam kesendirian yang tak terperikan. Ia tahu, pintu yang dikatakan akan selalu terbuka bagi Risa, kini nyaris tak pernah ia lihat. Risa, si bungsu yang sederhana, kini menjauh bukan karena tak cinta, tetapi karena ia tahu suaminya, Bagus, selalu menjadi bahan cemoohan kakaknya. Warisan 1 miliar itu telah menciptakan 2 anak raja yang lupa daratan dan 1 anak pembantu yang terpaksa menjauh demi menjaga kedamaian ayahnya. Pak Dirja menarik napas dalam. Aroma parfum mahal Reno dan Randy yang sering tercium samar terasa menjijikan baginya malam ini. Itu adalah aroma kemewahan yang dibayar mahal dengan keikhlasan seorang ayah. Hatinya mulai merasakan gejolak, kerinduan akan sentuhan tulus yang tak berbalas, memaksanya untuk kembali menelan nasi sisa di keesokan harinya. Pagi itu, mentari terbit di balik awan yang sama, tetapi janji kehangatan terasa palsu. Ritual pahit itu kembali dimulai. Sebuah piring aluminium, bukan porselen mahal seperti yang digunakan Reno dan Randy, diletakkan di meja makan tanpa suara. Di dalamnya, tumpukan nasi sisa semalam mengeras, ditemani sayur lodeh yang kini tampak kusam, dingin, dan sudah masam. Aroma basi itu menusuk hidung Pak Dirja, namun ia tak bergeming. Di seberang ruangan makan yang luas, Reno duduk membaca koran bisnis, sementara Randy sibuk dengan panggilan konferensi internasionalnya. Bagi mereka, piring aluminium itu adalah solusi yang efisien, cara menyingkirkan ayah dari pandangan mata tanpa terlihat benar-benar mengusir. Mereka menganggapnya sebagai bentuk penghematan yang logis. Pak Dirja mengambil sendok. Tangannya yang kurus bergetar bukan karena lapar, melainkan karena menahan gelombang rasa sakit yang mendera. Menelan nasi ini bukan hanya tentang memuaskan perut, tetapi tentang menelan hinaan yang tak terucapkan setiap hari. Jika cinta diukur dari hidangan, maka hati anak-anakku kini sedang menyuguhkan kebekuan, dan ayah harus menghabiskannya sampai tuntas. Saat sendok pertama hampir menyentuh bibirnya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Di bawah piring aluminium itu, terselip selembar kertas kecil yang dilipat rapi. Tulisan tangan yang ia kenal. Tulisan Risa, si bungsu. Ayah, makanlah sedikit saja yang ini. Jangan khawatir, Risa yang menyiapkannya saat kakak-kakak tidak ada. Risa sayang ayah, selalu. Di samping nasi basi itu, tersembunyi sebuah kotak bekal kecil. Di dalamnya, ada sepotong telur dadar yang masih hangat dan sambal terasi kesukaan Pak Dirja. Risa pasti datang pagi buta, saat semua penghuni rumah mewah itu masih terlelap untuk menyelipkan sisa kasih sayangnya yang tulus. Ini adalah bentuk pemberontakan diam-diam Risa terhadap perlakuan kakaknya. Air mata Pak Dirja tumpah, hangat dan membasahi pipi. Ia bukan menangisi nasi basi di piring aluminium. Ia menangisi betapa tipisnya batas antara cinta dan pengabaian.
Keikhlasannya telah diuji, dan ia lulus. Tetapi melihat Risa harus berjuang diam-diam, membuat hatinya remuk. Reno, tanpa melihat, berdeham keras. "Pak, tolong jangan berantakan, ini rumah bersih." Pak Dirja cepat-cepat menyeka air matanya, dan segera memakan telur dadar hangat dari Risa. Ia hanya menyentuh sedikit nasi basi itu, sekadar untuk menjaga drama rumah tangga agar tetap tenang. Kehangatan dari telur dadar Risa adalah energi yang ia butuhkan untuk menghadapi hari. Bukti bahwa sehelai benang kasih sayang masih terulur dari dunia luar. Ia menyelesaikan sarapannya, hatinya kini sedikit lebih kuat. Ia tahu, meskipun ia harus berpura-pura baik-baik saja di depan anak-anaknya yang sukses, ia kini memiliki rahasia dan harapan kecil yang ia sembunyikan dalam kotak bekal. Sebuah pertanda bahwa akan ada ketukan di pintu yang membawa kasih tak terduga. Sore itu, keheningan mewah di rumah besar itu dipecahkan oleh suara ketukan yang ragu-ragu di pintu samping. Pintu khusus yang hanya digunakan untuk tamu yang dianggap tidak penting. Pak Dirja mengenali irama ketukan itu. Itu adalah irama cinta yang sederhana, milik putrinya, Risa, dan menantunya, Bagus. Risa dan Bagus jarang berani datang di jam-jam sibuk, menghindari konfrontasi dan tatapan menghakimi Reno dan Randy. Hari ini, mereka datang membawa aroma masakan rumahan yang otentik. Aroma yang telah lama hilang dari dapur megah ini, yang kini hanya diisi bau masakan catering berkelas. Risa, dengan pakaiannya yang sederhana namun rapi, langsung memeluk ayahnya. Pelukan itu pendek, takut terlihat, tetapi cukup untuk menyalurkan energi kerinduan yang ditahan. "Ayah, Risa dan Bagus bawakan soto ayam kampung. Kami tahu ayah pasti merindukan masakan rumahan," bisik Risa. Matanya berkaca-kaca melihat raut wajah Pak Dirja yang semakin kurus dan letih. Bagus, menantu yang sering dicemooh Reno dan Randy sebagai gelandangan atau tak punya modal, tersenyum tulus. Pakaian kerjanya sedikit kotor. Ia baru pulang dari mengantar barang dengan motor bututnya, tetapi hatinya sebersih embun pagi. "Mohon diterima, Pak. Kami masak dengan bumbu cinta. Semoga bisa mengembalikan sedikit senyum Bapak," kata Bagus dengan suara rendah, penuh hormat. Mereka datang tanpa harta, tetapi membawa kerajaan kehangatan. Sementara anak-anakku duduk di singgasana emas, namun berhati kosong. Tepat saat kehangatan itu mulai menyelimuti, pintu utama terbuka dengan suara keras. Reno dan Randy baru pulang dari pertemuan bisnis penting, dikawal oleh aura kesuksesan yang dingin. Tatapan mereka langsung jatuh pada Risa dan Bagus, dan seketika suasana berubah menjadi es. "Oh, lihat siapa yang datang. Si pengemis datang berkunjung," sindir Reno. Suaranya dipenuhi nada jijik. Aku kira ayah sudah sadar diri dan tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang hanya akan menodai citra keluarga kita. Randy tak kalah tajam menambahkan, "Bagus, carilah pekerjaan yang layak. Jangan hanya mengandalkan belas kasihan. Atau jangan-jangan kau kesini hanya untuk meminjam uang lagi?" Risa menggenggam tangan Bagus, menahan amarah yang bergejolak. Bagus hanya tersenyum tipis. Senyum yang menunjukkan kekuatan jiwa yang tak bisa dibeli oleh harta Reno dan Randy. Pak Dirja merasakan denyutan menyakitkan di dadanya. Hinaan itu, yang ditujukan kepada menantu yang paling mencintainya, terasa jauh lebih menyakitkan daripada nasi basi yang ia telan. Ia ingin membela Bagus dan Risa, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan, tercekik oleh rasa bersalah karena membiarkan anak-anaknya menjadi monster yang diciptakan oleh harta. Kehadiran Risa dan Bagus, dengan segala kesederhanaan dan ketulusan mereka, telah menjadi cermin yang memantulkan keburukan hati Reno dan Randy. Kontras ini adalah pemicu yang tak terhindarkan. Membuat Pak Dirja sadar bahwa keikhlasan seorang ayah akan segera diuji di tengah pusaran konflik, dan kata-kata tajam sang anak akan menjadi luka yang tak tersembuhkan. Setelah Risa dan Bagus pergi, rumah itu kembali sunyi. Namun, kali ini kesunyian itu dipenuhi amarah terpendam. Reno dan Randy tidak langsung menegur ayahnya, melainkan menunggu malam tiba, memilih waktu saat Pak Dirja sudah berada di gudang kecilnya.
kamar yang semestinya menjadi tempat peristirahatan. Pak Dirja sedang menikmati sedikit kehangatan soto ayam pemberian Risa yang ia simpan di dalam termos kecil. Tiba-tiba, ponsel mewah Reno berdering di luar. Suara Reno sengaja ditinggikan agar setiap kata-katanya menembus pintu kayu gudang. "Maaf, Tuan Randy sedang sibuk. Ya, kami sedang mengurus masalah internal yang cukup mengganggu citra perusahaan." Tak lama kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk di ponsel lama Pak Dirja. Itu adalah pesan grup keluarga yang sudah lama mati, kini dihidupkan kembali oleh Reno. Reno, 2015 WIB. "Ayah, tolong mengerti posisi kami. Kami adalah pengusaha. Kami tidak bisa membiarkan orang luar seperti Bagus sering datang ke sini. Dia menodai kebersihan dan standar sosial kita." Randy, 2017 WIB. "Ayah harusnya bersyukur. Kami memberikan tempat tinggal layak dan makanan. Jangan mempersulit kami dengan sikap ayah yang seolah-olah kami menelantarkan. Kami ini sibuk mencari uang untuk kebaikan ayah juga." Kata-kata itu dikirim melalui media digital yang dingin, terasa 1000 kali lebih tajam daripada silet. Pak Dirja membaca pesan itu berulang kali. Setiap huruf seolah mengikis lapisan hatinya. Mereka tidak lagi menggunakan ucapan langsung. Mereka menggunakan teknologi sebagai perisai untuk menghindari tatapan mata ayah mereka, menghindari nurani yang mungkin saja tersisa. Mereka membangun tembok digital dengan kata-kata. Seolah-olah dengan mengatakannya melalui layar, dosa mereka menjadi lebih ringan. Pak Dirja mencoba membalas. Jari tuanya mengetik perlahan, mencoba membela Risa dan Bagus, mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah satu-satunya sumber kebahagiaan yang tersisa. Pak Dirja, 2025 WIB. "Nak, mereka adalah keluarga. Mereka datang dengan tulus. Jangan menghina Bagus. Dia adalah orang baik." Balasan datang hampir instan, seperti palu godam. Randy, 22-26 WIB. "Orang baik? Ayah lupa? Dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Kualitas hidupnya jauh di bawah standar keluarga kita. Ayah harus tahu diri. Ayah adalah pilar keluarga ini. Jangan sampai citra ayah merusak semua yang sudah kami bangun dengan jerih payah warisan itu." Rasa sakit itu tak tertahankan. Pak Dirja tersandar ke dinding. Mereka menuduhnya merusak citra, padahal merekalah yang merusak martabat seorang ayah. Mereka menggunakan kata warisan untuk membenarkan semua tindakan keji mereka. Seolah-olah warisan itu adalah tiket bebas untuk durhaka. Pak Dirja menghapus pesan yang baru ia ketik. Sebuah kalimat yang penuh permohonan. Ia sadar, tidak peduli seberapa tulus ia menjelaskan, anak-anaknya tidak akan mendengar. Mereka telah tuli oleh gemerincing uang. Kamar kecil itu terasa mencekik. Pak Dirja bangkit, melangkah keluar ke beranda gudang yang gelap. Ia menatap langit malam, di mana bintang-bintang tampak jauh dan tak tergapai. Sama seperti hati anak-anaknya, ia memutuskan untuk diam. Karena terkadang, diam adalah bahasa terakhir seorang ayah yang tak lagi memiliki suara. Dan kebisuan itu akan segera dipecahkan oleh sentuhan yang meninggalkan bekas luka, memaksa ia untuk membuat keputusan yang menyakitkan. Pagi itu, Pak Dirja sedang merapikan sedikit barang di kamarnya, mencoba menciptakan kerapian di tengah kekacauan batinnya. Ia menemukan sebuah kotak tua berisi peninggalan istrinya, sebuah sapu tangan sulaman tangan yang amat berharga baginya. Tiba-tiba, Reno masuk tanpa mengetuk. Wajahnya keras dan dingin, memegang sebuah dokumen properti baru. Ia ingin Pak Dirja menandatangani surat persetujuan untuk menjual tanah warisan yang kecil, yang seharusnya menjadi bagian Risa, namun tertulis atas nama Pak Dirja. "Ayah, cepat tandatangani ini, jangan menunda-nunda lagi. Ini hanya formalitas, agar proses investasi kami lancar. Jangan mempersulit," kata Reno, meletakkan dokumen itu dengan kasar di atas kotak kenangan mendiang ibu. Pak Dirja terkejut. "Tapi nak, ini tanah yang dijanjikan untuk Risa. Kalian sudah mengambil hampir semua, biarkan ini untuk adikmu." Reno tertawa hambar. "Risa? Ayah lupa. Risa sudah punya suaminya, si Bagus." Biarkan mereka berjuang sendiri. Kami yang membutuhkan modal ini untuk proyek yang lebih besar. Ayah tidak mengerti bisnis. Saat Pak Dirja menolak, memegang erat pulpen,
Reno kehilangan kesabaran. Tanpa amarah yang meledak-ledak, namun dengan kekuatan yang dingin dan meremehkan, Reno menarik lengan ayahnya, memaksanya untuk memegang pulpen di atas dokumen. Sentuhan itu bukan pukulan dalam arti perkelahian, tetapi sentuhan yang memaksa kehendak ayah mati. Tangan dingin sang anak yang berkuasa memaksa tangan rapuh sang ayah untuk menyerah pada ketamakan. Tanda tangani ayah. Jangan keras kepala. Ayah sudah tua. Biarkan kami yang mengurus semuanya. Desis Reno. Suaranya tajam namun terkontrol. Jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Dalam pergelutan tangan yang senyap itu, Pak Dirja merasakan sakit yang mendalam. Bukan sakit pada tulang, tetapi sakit pada harga diri. Ini adalah pengkhianatan paling telanjang. Dipaksa oleh tangan yang seharusnya memeluknya. Ia berusaha menarik tangannya, menolak kehendak Reno, tetapi kekuatan mudanya tak tertandingi. Saat tarikan itu memuncak, Pak Dirja terhuyung. Ia tidak jatuh, tetapi ia tersandar ke dinding dengan keras. Nafasnya tercekat. Reno setelah berhasil mendapatkan tanda tangan yang setengah jadi, pergi tanpa melihat kondisi ayahnya. Simbol dari dipukul anak kandung secara emosional dan spiritual. Pak Dirja terduduk memegang dadanya, bukan karena sakit fisik, melainkan karena jiwanya telah tercabik. Ia menatap bekas sentuhan kasar Reno di pergelangan tangannya. Ini bukan hanya tentang tanah atau uang. Ini tentang kekuasaan anak-anaknya yang telah melucuti kemanusiaan ayah mereka. Air mata Pak Dirja mengalir deras, membasahi sapu tangan sulaman istrinya. Ia menyadari satu hal krusial. Jika ia tetap di sini, ia akan mati. Bukan karena kelaparan, tetapi karena hatinya yang terus-menerus disakiti oleh keangkuhan anak kandungnya sendiri. Malam itu, di tengah keheningan yang menyesakan, Pak Dirja membuat keputusan final. Ia tidak bisa lagi menjadi sandera di rumah mewahnya. Ia harus pergi, membawa luka-luka di jiwanya, mencari udara yang bisa ia hirup tanpa rasa tertekan. Keputusan sunyi itu akan segera terwujud menjadi langkah kaki di kegelapan malam, menuju babak baru yang penuh ketidakpastian. Jam dinding emas di ruang tamu menunjukkan pukul 2 dini hari. Seluruh rumah yang luasnya seakan menelan suara, terlelap dalam tidur yang penuh kepalsuan. Namun, di gudang kecil, Pak Dirja terjaga. Luka batin akibat sentuhan paksa Reno tadi siang terasa lebih perih daripada sakit fisik apapun. Luka itu adalah pengkhianatan terakhir yang memutus tali ikatan. Ia menyalakan lilin kecil, cahayanya menari-nari, seolah menjadi saksi bisu dari drama yang akan ia jalani. Ia mengambil selembar kertas lusuh, bukan untuk menulis surat keluhan, melainkan surat pelepasan. Tangannya tidak gemetar lagi. Ketenangan telah menggantikan kesakitan. Ketenangan seorang ayah yang telah mencapai batas kesabaran. Jika kepergianku membawa kedamaian bagi kalian, maka ayah akan pergi. Biarlah sisa hidup ini menjadi milikku, bukan lagi milik kalian yang berbalut harta. Pak Dirja menulis. Tulisannya penuh keikhlasan yang memilukan. Ia tidak menuntut, tidak menyalahkan. Ia hanya menyatakan bahwa ia telah menemukan bahwa harta tidak bisa membeli harga diri, dan ia memilih pergi sebelum hatinya mati sepenuhnya. Ia menuliskan kata-kata yang membebaskan Reno dan Randy dari tanggung jawab. Ia melepaskan semua haknya atas rumah dan sisa warisan yang mungkin masih ada. Semua demi sebuah kebebasan sederhana, bernafas tanpa dihakimi. Anak-anakku, Reno dan Randy, saat kalian membaca ini, ayah sudah pergi. Jangan cari ayah. Ambillah semua yang kalian butuhkan dari harta duniawi yang pernah ayah berikan.
Itu semua sudah menjadi milik kalian sepenuhnya. Ayah hanya meminta satu hal. Jaga hati kalian. Karena harta yang paling berharga itu ada di sana, bukan di rekening bank. Jangan sampai kalian menyesal ketika semuanya terlambat. Ayah pergi membawa cinta, bukan dendam. Di akhir surat, ia hanya menulis satu nama, Dirja. Tidak ada panggilan ayah, seolah-olah hubungan batin itu telah ia serahkan kembali pada waktu. Sambil menunggu subuh tiba, Pak Dirja memasukkan beberapa lembar pakaian lusuh ke dalam tas ransel lamanya. Ia hanya membawa uang tunai secukupnya, hasil sisa pensiun kecil yang ia sembunyikan. Dan tentu saja, figura foto istrinya yang buram. Harta 1 miliar itu telah hilang ditelan anak durhaka, tetapi kenangan akan cinta tulus masih ia genggam erat. Ia meninggalkan surat itu di meja samping tempat tidurnya, di bawah Al-Quran kecil. Lalu ia menatap kamar sempit itu untuk terakhir kalinya. Tempat ini adalah saksi bisu penghinaan, tetapi juga benteng terakhir keikhlasannya. Tepat saat fajar mulai menyentuh cakrawala, Pak Dirja membuka pintu gudang dengan perlahan. Langkah kakinya di lantai marmer yang dingin terasa sunyi, tetapi di hatinya ada gemuruh pilu perpisahan. Ia melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya tanpa suara, meninggalkan istana megah yang kini terasa seperti makam bagi hatinya. Langkah kaki di embun pagi itu adalah awal dari pencarian jati diri yang hilang. Sebuah perjalanan tanpa tujuan yang ia yakini akan menemukan tempatnya dimanapun kasih sayang bersemi. Pak Dirja melangkah menjauhi gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, gerbang yang selalu ia banggakan, tetapi kini terasa seperti jeruji penjara. Udara subuh Jakarta terasa dingin di kulitnya yang sudah keriput. Ia berjalan di atas paving blok mahal yang mengarah keluar kompleks perumahan elit. Setiap langkah terasa sunyi, namun penuh tekad. Ransel tuanya terasa ringan, hanya berisi kebutuhan minimum. Di dada kirinya, ia mendekap erat bingkai foto istrinya, satu-satunya harta yang ia anggap tak ternilai harganya. Ia meninggalkan kemewahan yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat di hari tua. Memilih kebebasan yang tak terjamin di jalanan. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah itu, dengan pilar-pilar Romawi yang megah, tampak seperti istana yang tak berjiwa. Ia membayangkan Reno dan Randy yang sebentar lagi akan bangun dan menemukan surat perpisahan itu. Ia tahu, reaksi mereka mungkin bukan kesedihan, melainkan kemarahan karena masalah yang ia timbulkan. Aku tidak membawa dendam, Nak. Aku hanya membawa sisa-sisa hatiku. Dan ternyata, hati yang utuh jauh lebih berharga daripada semua warisan yang kupertaruhkan. Saat ia melangkah keluar dari gerbang, meninggalkan kilauan lampu taman yang mewah, ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Beban berpura-pura baik-baik saja. Beban menelan cemoohan. Beban menjadi pengganggu di rumah sendiri. Di jalanan utama yang sepi, ia duduk sebentar di bangku halte tua, memandang matahari yang perlahan naik, mewarnai langit dengan spektrum kehidupan yang sesungguhnya. Di sana, tidak ada marmer dingin, tidak ada AC beku, hanya angin pagi dan janji hidup yang lebih jujur. Ia mengingat kembali hari-hari ketika ia dan istrinya berjuang keras. Saat itu mereka hanya punya satu sepeda motor butut dan semangat. Mereka bahagia. Ia bertanya-tanya, di mana letak kesalahan yang ia lakukan, hingga anak-anaknya lebih mencintai harta daripada ayah yang memberikannya. Ma, doakan ayah. Ayah ingin mencari Risa. Ayah hanya butuh pelukan tulus, meski harus berbagi rezeki di kontrakan sempit. Bisiknya pada bingkai foto itu. Suaranya dipenuhi harapan yang rapuh. Perjalanan Pak Dirja tanpa arah pasti. Ia hanya berjalan, mengikuti naluri, mencoba mencari kedai kopi atau warung makan sederhana di pinggir kota. Ia tak ingin merepotkan Risa dan Bagus, apalagi setelah hinaan yang mereka terima di rumahnya. Ia ingin menenangkan diri dulu,
menikmati kebebasan pertamanya setelah bertahun-tahun terpenjara oleh kemewahan. Namun takdir memiliki rencana lain. Di sudut persimpangan yang ramai, tak jauh dari tempatnya duduk, Bagus, menantunya, baru saja memulai hari kerjanya. Bagus sedang menarik gerobak dagangannya. Wajahnya serius namun berseri-seri menyambut rezeki subuh. Pak Dirja belum menyadarinya. Ia hanya memandang lurus, tidak menyadari bahwa malaikat penyelamatnya, si menantu yang dicemooh sebagai gelandangan, akan segera muncul dalam adegan tak terduga yang mengubah arah takdirnya. Gerobak dorong Bagus melaju pelan menyusuri jalanan yang masih basah oleh embun. Ia bergegas mengejar rezeki pagi. Pikirannya dipenuhi rencana untuk membuat Risa bahagia. Dan sesekali, ia memikirkan Pak Dirja, ayah mertuanya, yang ia tahu pasti sedang menanggung beban batin yang berat di rumah mewah itu. Tiba-tiba, Bagus menghentikan langkahnya. Matanya yang tajam menangkap sosok tua yang duduk meringkuk di bangku halte. Wajahnya tertunduk, memeluk sebuah tas ransel lusuh. Sosok itu tampak ringkih dan asing di tengah hiruk-pikuk pagi yang baru dimulai. Saat Bagus mendekat, ia merasakan kejutan dingin yang menusuk. Wajah tua itu, ia mengenalinya. Itu adalah Pak Dirja, ayah mertuanya. Jantung Bagus berdebar kencang. Bukan karena terkejut, melainkan karena kesedihan yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang ayah dari dua pengusaha sukses yang memiliki rumah sebesar istana, kini duduk sendirian di pinggir jalan, tampak seperti orang yang kehilangan segalanya. Ayah, ya Tuhan, ayah. Panggil Bagus, suaranya tercekat. Ia segera meninggalkan gerobaknya dan berlutut di hadapan Pak Dirja, mengabaikan tatapan heran beberapa pejalan kaki yang lewat. Pak Dirja mengangkat wajahnya yang pucat. Matanya melebar penuh rasa malu dan kelelahan. Ia tidak ingin Bagus dan Risa melihatnya dalam kondisi ini, terbuang dan tak berdaya. Bagus, nak, mengapa kamu di sini? Ayah hanya sedang jalan-jalan pagi. Dustanya, suaranya lemah dan rapuh. Bagus tidak termakan kebohongan itu. Ia melihat kelelahan yang tak bisa ditutupi, dan ia melihat bingkai foto yang didekap erat. Bukti bahwa kepergian ini bukan sekedar jalan-jalan. Ia juga menyadari, jika Pak Dirja sampai di sini, pasti ada hal mengerikan yang telah terjadi di rumah mewah itu. Kemejanya lusuh, tubuhnya letih, tetapi di matanya, aku melihat cahaya ketulusan yang tak pernah dimiliki oleh emas anak-anaknya. Bagus bangkit, lalu dengan gerakan lembut namun tegas, ia mengangkat Pak Dirja. Ia tidak bertanya lebih jauh tentang Reno atau Randy, atau tentang surat wasiat. Bagus tahu, saat ini, ayah mertuanya hanya membutuhkan tempat berlindung. Ayah, jangan khawatir. Mari ikut Bagus, kita kembali ke kontrakan. Risa pasti sangat senang melihat ayah, kata Bagus. Tatapannya penuh hormat. Ayah, Bagus minta maaf. Maaf karena ayah harus mengalami semua ini. Rasa iba Bagus bukanlah cemoohan, melainkan penyelamat. Pak Dirja merasakan pelukan Bagus yang hangat. Meskipun tubuh menantunya dipenuhi peluh dan aroma pekerjaan keras. Pelukan itu jauh lebih mahal dari semua AC sentral di rumah Reno. Bagus mengemudikan motor bututnya kembali, meninggalkan gerobak dagangannya untuk sementara waktu. Ia membonceng Pak Dirja, membawa ayah mertuanya menjauh dari kompleks kemewahan, menuju kehidupan sederhana yang penuh kasih. Momen itu adalah pembebasan sejati bagi Pak Dirja. Realisasi dari judul cerita, diobati menantu gelandangan. Ia dibuang oleh kekayaan anak kandungnya, namun dipungut oleh kemiskinan dan ketulusan menantunya. Pak Dirja bersandar di punggung Bagus. Hatinya akhirnya menemukan kedamaian, siap menghadapi masa depan yang tak terduga, di balik dinding kontrakan kecil yang akan menyambutnya. Jalanan menuju kontrakan Risa dan Bagus, jauh dari gemerlap. Ganggang sempit, bau masakan rumahan, dan suara tawa anak-anak tetangga menyambut kedatangan mereka. Bagi Pak Dirja, suasana ini terasa seperti pelukan hangat yang telah lama ia rindukan. Ketika motor Bagus berhenti, Risa sudah berdiri di ambang pintu.
Bagus sudah sempat menghubungi Risa dengan pesan singkat. Melihat ayahnya berdiri di depannya, lengkap dengan tas ransel dan raut wajah lelah, Risa tidak bertanya apa-apa. Ia hanya berlari, memeluk ayahnya dengan erat. Pelukan yang berbeda dari pelukan singkat di rumah mewah itu. Pelukan ini bebas dari rasa takut, penuh rasa lega, dan tanpa batas waktu. "Ayah, akhirnya ayah datang. Ini rumah ayah," bisik Risa. Air matanya jatuh tanpa suara. Kontrakan mereka hanya terdiri dari satu kamar utama dan dapur kecil, sederhana, tetapi bersih dan penuh dengan aroma kebersamaan. Perabotan yang digunakan hanyalah perabotan fungsional, jauh dari ukiran mewah milik Reno dan Randy. Pak Dirja duduk di kursi kayu sederhana. Ia menatap Risa dan Bagus yang sibuk menyiapkan teh hangat dan makanan untuknya. Ia menyadari sesuatu yang mendasar. Kebahagiaan sejati tidak memerlukan ruang yang besar. Disinilah, di antara dinding triplek yang tipis, aku menemukan kembali martabatku. Mereka memberiku ruang yang kecil, tetapi memberikan hati yang besar. Meskipun Bagus adalah menantu yang dicemooh karena gelandangan oleh Reno, Bagus memperlakukannya seperti raja. Bagus tidak menyia-nyiakan waktu untuk menanyakan soal warisan atau perlakuan kakaknya. Ia hanya fokus melayani, memastikan ayah mertuanya merasa aman dan nyaman. "Ayah istirahat saja di sini, biar sempit, tapi ini milik kita sendiri. Di sini ayah tidak perlu makan nasi basi, tidak perlu izin untuk bernafas," ujar Bagus tulus, meletakkan secangkir teh di tangan Pak Dirja. Risa mengeluarkan kotak P3K sederhana. Ia melihat bekas merah samar di pergelangan tangan ayahnya, bekas tarikan paksa Reno. Risa tidak bertanya siapa yang melakukan, tetapi matanya memerah. Ia dengan lembut mengoleskan balsem, tindakannya penuh penyesalan karena tidak bisa melindungi ayahnya lebih awal. "Maafkan Risa ya, Risa tahu ayah menahan segalanya," lirih Risa. Melihat ketulusan dua orang ini, Pak Dirja tak lagi menahan emosinya. Ia menangis, tetapi kali ini, itu adalah air mata pembebasan, bukan kesedihan. Inilah surga yang hilang. Di rumah kontrakan petak, Pak Dirja menemukan kedamaian yang tak pernah ia temukan di Istana Emas. Ia tahu, meskipun ia telah kehilangan harta duniawi dan pengakuan dari anak-anak kandungnya, ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, cinta tanpa syarat. Namun, kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Di balik kemewahan yang ia tinggalkan, drama besar akan segera meletus, memaksa ia dan Bagus untuk berhadapan dengan kekejaman Reno dan Randy, mengawali fase klimaks yang sesungguhnya. Pagi di rumah megah itu selalu dimulai dengan aroma kopi Italia dan jadwal pertemuan padat. Namun pagi ini, rutinitas itu hancur. Reno yang pertama kali menyadari kepergian ayahnya saat ia melihat kamar gudang itu kosong. Kemudian ia menemukan surat Pak Dirja tergeletak di bawah Al-Quran. Reno membaca surat itu dengan cepat, alisnya mengernyit. Bukannya tersentuh oleh keikhlasan hati ayahnya, ia justru diliputi amarah. Bukan amarah karena kehilangan ayah, tetapi amarah karena kehilangan kontrol dan potensi masalah hukum. "Sial, ayah ini benar-benar menyusahkan," umpat Reno melempar surat itu ke lantai marmer. Randy yang baru saja turun melihat kekacauan itu. "Ada apa Reno? Mengapa kau berteriak di pagi hari?" "Ayah kabur, dia pergi meninggalkan surat ini." "Dia melepaskan semua haknya," jawab Reno. Suaranya mengandung nada panik yang jarang ia tunjukkan. Randy mengambil surat itu dan membacanya. Alih-alih merasa bersalah, ia langsung berpikir pragmatis. "Pergi? Bagus. Kita tidak perlu lagi repot-repot mengurusnya. Kita sudah bebas." "Bodoh. Ini bukan kebebasan, Randy. Ingat warisan tanah yang baru saja kita tanda tangani kemarin. Tanda tangan ayah belum tuntas sempurna. Dan jika ayah menghilang seperti ini, proses penjualan bisa bermasalah. Selain itu, bayangkan citra kita di mata kolega jika tahu ayah kita pergi karena perlakuan buruk." Reno mulai mondar-mandir, mencengkram ponselnya. Mereka tidak meratapi hilangnya cinta. Mereka meratapi hilangnya kendali. Kepergian seorang ayah diukur dengan potensi kerugian finansial, bukan kehilangan emosional. Keduanya segera mencapai kesimpulan yang sama. Pak Dirja pasti pergi ke tempat Risa.
Hanya Risa yang memiliki kebodohan untuk menyambut ayah yang merepotkan itu. Kita harus segera cari ayah, sebelum dia menceritakan apapun kepada Risa dan Bagus, terutama soal tekanan kita untuk menandatangani dokumen. Ujar Randy, matanya memancarkan perhitungan dingin. Mereka tidak mencari ayah karena khawatir ayah kelaparan atau sakit. Mereka mencari ayah untuk membungkam dan mengamankan sisa-sisa warisan. Mobil mewah mereka melaju kencang, meninggalkan komplek elit itu dengan kecepatan yang sama dengan kemarahan mereka. Reno menghubungi nomor Risa, tetapi Risa tidak menjawab. Ini membuat mereka semakin yakin. Mereka melacak alamat kontrakan petak Risa, tempat yang selama ini mereka hina dan hindari. Saat mobil mahal itu memasuki gang sempit, kontrasnya begitu memukul mata. Kemewahan mereka berbenturan dengan kesederhanaan gang itu. Mereka merasa jijik, tetapi didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mendapatkan ayah kembali, demi menjaga harta dan citra mereka. Mereka berhenti tepat di depan kontrakan Risa, tempat di mana Pak Dirja akhirnya menemukan kedamaian sejati. Kedatangan mobil mewah itu adalah genderang perang yang tidak terhindarkan, sebuah pertemuan antara keserakahan dan ketulusan, yang akan segera meledak menjadi konfrontasi terhebat. Reno dan Randy turun dari mobil mereka. Aroma parfum mahal mereka terasa asing di lorong sempit yang beraroma masakan dan kehidupan. Mereka berdiri angkuh di depan pintu kontrakan Risa yang terbuka separuh. Di dalam, Pak Dirja sedang menikmati secangkir teh bersama Risa dan Bagus. Sebuah pemandangan yang menyiratkan kedamaian sejati. Melihat kedua putranya berdiri di ambang pintu, ekspresi Pak Dirja berubah menjadi kekecewaan yang dingin, bukan ketakutan. Ayah, apa-apaan ini? Mengapa ayah ada di tempat kumuh seperti ini? Seru Reno. Suaranya mengandung campuran jijik dan kemarahan. Ia melirik sekeliling ruangan sempit itu, seolah-olah lantai kayu itu akan menularkan kemiskinan padanya. Randy melangkah maju. Sorot matanya menuduh langsung ke arah Risa. Risa, kamu memang tidak tahu diri. Kami tahu kamu yang membawa ayah ke sini. Kamu sengaja kan? Agar kami terlihat jahat di mata tetangga dan kolega? Mau minta uang berapa? Risa berdiri tegak di samping Pak Dirja, melindungi ayahnya dengan tubuhnya yang ringkih. Kakak-kakak, tolong jaga bicara kalian. Ayah datang ke sini atas keinginannya sendiri. Ayah butuh tempat yang tenang dan penuh kasih. Sesuatu yang sudah lama hilang di rumah kalian. Kasih, omong kosong. Reno tertawa sinis. Ayah harus ikut kami pulang sekarang juga. Jangan buat masalah. Apa kata orang jika tahu pewaris bisnis kita tinggal di tempat seperti ini? Pak Dirja akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tetapi penuh wibawa yang lama ia sembunyikan. Kalian datang ke sini bukan karena khawatir pada ayah. Kalian khawatir pada citra kalian. Warisan yang ayah berikan telah membutakan kalian, nak. Mereka menuntut kepulangan bukan karena rindu pada ayah, tetapi karena mereka kehilangan pion dalam permainan harta. Dan hati seorang ayah bukanlah bidak catur. Randy mengabaikan ayahnya dan mengalihkan serangan kepada Bagus. Dan kamu, si tukang angkut barang, kamu pasti senang kan? Akhirnya bisa menjebak ayah mertua kaya, berharap dapat sisa-sisa warisan. Hinaan itu terlalu dalam. Risa hendak membalas, tetapi Bagus menahannya. Bagus yang selama ini dicap gelandangan, kini berdiri di tengah ambang pintu, memancarkan ketenangan yang lebih mahal daripada jas mahal Reno. Tuan Reno, Tuan Randy, kalian boleh menghina saya, menghina rumah ini, menghina pekerjaan saya. Tapi tolong, jangan menghina ketulusan. Kami tidak butuh warisan kalian. Kami hanya ingin ayah bahagia. Ucap Bagus dengan suara datar namun menusuk. Konfrontasi ini mencapai klimaksnya. Reno mencoba menarik tangan Pak Dirja, memaksanya untuk berdiri. Sudah cukup sandiwara ini ayah, kita pulang. Saat Reno hendak menyentuh ayahnya, Bagus melangkah maju, memotong gerakan Reno dengan tubuhnya, tanpa menyentuh Reno sedikit pun. Bagus berdiri sebagai perisai, melindungi Pak Dirja dari anak kandungnya sendiri. Ketegangan memuncak, siap meledak antara anak kandung yang serakah dan menantu yang setia. Pilihan harus segera dibuat, memisahkan garis antara harta dan hati, mengawali titik balik yang menentukan nasib semua karakter. Di ambang pintu kontrakan petak,
Bagus berdiri tegak di hadapan Reno dan Randy, memotong jalur mereka menuju Pak Dirja. Walaupun ia tidak memakai jas mahal, wibawa yang terpancar dari ketulusan hatinya jauh melebihi aura kesombongan kedua kakak iparnya. Reno terkejut dengan keberanian Bagus. "Minggir Bagus, ini urusan keluarga inti, jangan ikut campur." Bagus menatap mata Reno lurus-lurus, tidak gentar sedikit pun. "Justru karena ini urusan keluarga Tuan Reno, saya harus berdiri di sini. Kalian mungkin memiliki darah yang sama, tetapi saya memiliki cinta yang lebih nyata." Keluarga bukan hanya tentang garis keturunan, tetapi tentang siapa yang merawat saat yang lain menyakiti. Kata-kata Bagus menghantam Reno dan Randy seperti tamparan dingin. Mereka terbiasa berhadapan dengan lawan bisnis yang serakah, tetapi mereka tidak siap menghadapi kejujuran yang begitu murni dari seorang menantu yang mereka pandang rendah. Randy mencoba meredakan situasi dengan nada meremehkan. "Bagus, jangan sok pahlawan. Ayah sudah tua. Dia butuh kenyamanan, bukan tempat pengap seperti ini. Kamu hanya memanfaatkan situasi ini untuk terlihat baik di mata ayah. Kenyamanan?" Bagus tersenyum miris. Apakah nasi sisa yang keras, kamar gudang, dan kata-kata hinaan yang menyayat hati itu yang kalian sebut kenyamanan? Ayah pergi bukan karena takut miskin di rumah ini, Tuan Randy. Ayah pergi karena ia merasa mati di rumah kalian yang kaya. Kebenaran itu tidak perlu dihias dengan emas. Ia cukup diucapkan dengan hati yang tulus, dan kekuatannya akan meruntuhkan benteng kesombongan. Bagus beralih menatap Pak Dirja, yang kini meneteskan air mata haru melihat menantunya membela dirinya dengan segenap jiwa. "Ayah, Bagus tahu kami tidak bisa memberikan istana. Kami hanya bisa memberikan kasur tipis dan makanan sederhana. Tapi di sini, ayah bisa bernapas tanpa harus izin. Ayah bisa tertawa tanpa takut dicemooh. Kami tidak butuh warisan, ayah. Kami hanya ingin mengembalikan senyum ayah." Ucapan Bagus ini adalah klimaks sesungguhnya. Ia telah membuka borok hati Reno dan Randy, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kejujuran yang menyakitkan. Reno dan Randy terdiam. Untuk sesaat, topeng kesuksesan mereka retak dan rasa bersalah yang terkubur dalam-dalam mulai muncul ke permukaan. Namun, amarah dan harga diri mereka lebih kuat. Mereka tidak bisa menerima dikalahkan oleh gelandangan di depan ayah mereka sendiri. Reno mengambil langkah mundur, mencoba menguasai emosinya. "Ayah, ini kesempatan terakhir. Jika ayah tetap di sini, semua hubungan kita selesai. Dan ingat, jika ayah sakit di tempat ini, jangan pernah salahkan kami. Kami sudah menawarkan yang terbaik." Kata-kata itu, ultimatum terakhir yang dingin, mementahkan semua kehangatan. Semua mata tertuju pada Pak Dirja. Kini, bola api ada di tangan ayah. Ia harus memilih, kembali ke kemewahan yang beracun demi citra keluarga, atau memilih hati dan kebebasan di kontrakan petak yang penuh cinta. Sebuah keputusan final yang akan mengubah garis takdir. Keheningan menggantung di ambang pintu kontrakan. Semua mata tertuju pada Pak Dirja. Reno dan Randy berdiri menunggu, penuh kesombongan, yakin bahwa ayah mereka pada akhirnya akan memilih kenyamanan materi. Risa dan Bagus, meskipun tegar, menahan nafas, siap menerima apapun keputusan ayah. Pak Dirja bangkit perlahan dari kursinya. Ia menatap Reno dan Randy. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan sebuah penerimaan yang mendalam. Ia menghela nafas, nafas yang membawa beban bertahun-tahun penindasan emosional. "Nak Reno, Nak Randy." Suaranya tenang, tetapi terdengar tegas, seperti gemuruh dari kedalaman hati. "Ayah sudah mendengar tawaran kalian. Kalian menawarkan rumah besar, makanan enak, dan citra terhormat." Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu Bagus yang berdiri sebagai perisai, dan Risa yang memegang tangannya. "Tetapi kalian lupa, ayah tidak pergi karena kekurangan makanan. Ayah pergi karena hati ayah kelaparan." Ayah kelaparan akan kasih sayang, akan hormat, dan akan rasa diakui sebagai manusia, bukan hanya sebagai masalah yang harus diurus. Wajah Reno dan Randy mulai memucat. Mereka menyadari, ayah mereka tidak lagi takut. Kebenaran sejati tidak bersuara keras, tetapi keikhlasan yang diucapkan dengan tenang mampu meruntuhkan benteng pertahanan paling angkuh. Pak Dirja melangkah, melewati Bagus,
dan berdiri tepat di hadapan kedua putranya. Kalian mengatakan ini adalah kesempatan terakhir ayah. Kalian benar. Ini juga kesempatan terakhir bagi ayah untuk mengajari kalian arti sebuah keluarga. Pak Dirja menatap mata Reno, kemudian Randy. Ayah memilih rumah ini. Ayah memilih di sini, di mana hati ayah dihargai, di mana makanan sederhana terasa nikmat karena dimasak dengan cinta, dan di mana menantu yang kalian hina ini rela menjadi perisai bagi harga diri ayah. Keputusan itu diucapkan dengan kejelasan mutlak. Reno dan Randy tersentak. Mereka tidak pernah menduga ayah mereka akan memilih kemiskinan demi harga diri. Mulai hari ini, ayah melepaskan kalian dari semua tanggung jawab. Kalian sudah dewasa dan kaya. Ambillah sisa warisan yang kalian butuhkan. Urus saja urusan kalian sendiri. Ayah memilih Risa dan Bagus, karena mereka tidak pernah memandang ayah sebagai beban, tetapi sebagai berkah. Tutup Pak Dirja. Reno dan Randy terdiam, wajah mereka dipenuhi kekalahan dan amarah. Ultimatum mereka berbalik menjadi bumerang. Mereka berusaha membuka mulut, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa melawan ketulusan ayah mereka. Dengan kekalahan yang memalukan, Reno dan Randy berbalik dan kembali ke mobil mewah mereka, meninggalkan kontrakan itu tanpa sepatah kata perpisahan. Pak Dirja menyaksikan kepergian mereka. Perpisahan itu terasa pilu, tetapi lega. Ia telah membebaskan dirinya, dan pada saat yang sama, ia telah melepaskan anak-anaknya yang durhaka. Pak Dirja berbalik, air mata menggenang. Ia memeluk Risa dan Bagus, pelukan yang kini penuh makna dan janji masa depan. Kini, drama telah usai. Saatnya memulai babak resolusi, di mana perjuangan keras dan kesetiaan akan membawa ayah, Risa, dan Bagus menuju happy ending yang sejati. Setelah kepergian Reno dan Randy yang memalukan, suasana di kontrakan kecil itu berubah dari tegang menjadi penuh haru dan harapan. Pak Dirja, yang kini resmi menjadi bagian dari rumah tangga sederhana itu, merasa beban bertahun-tahun telah terangkat. Ia menatap Bagus dan Risa yang kini duduk di sisinya. Ayah sudah merelakan semuanya, Nak. Harta, rumah, dan bahkan hubungan itu. Sekarang ayah tidak ingin menjadi beban. Ayah ingin membantu kalian, ujar Pak Dirja, matanya memancarkan semangat yang lama hilang. Bagus dan Risa menolak halus. Tidak ayah, kedatangan ayah adalah berkah bagi kami. Ayah sudah menderita terlalu lama, biarkan kami yang merawat ayah, kata Risa lembut. Namun Pak Dirja berkeras, ia tidak bisa hanya duduk diam. Meskipun ia melepaskan warisan besar itu, ia masih memiliki sisa dana pensiun kecil yang ia simpan rapi, jauh dari jangkauan Reno dan Randy. Jumlahnya tidak besar, hanya cukup untuk memulai usaha kecil-kecilan, jauh dari angka 1 miliar yang diperebutkan anak-anaknya. Ayah tidak meminta apa-apa selain kebersamaan. Izinkan ayah menggunakan sedikit modal ini untuk membantu Bagus. Ayah tahu Bagus bekerja keras, tapi modal adalah kunci. Kita mulai dari yang kecil ya, pinta Pak Dirja dengan nada persuasif seorang ayah. Bagus, melihat ketulusan dan energi baru di mata Pak Dirja, akhirnya luluh. Baik ayah, kita akan buka usaha kecil, tapi ayah harus janji, hanya mengawasi dan memberikan saran, bukan bekerja keras. Mereka sepakat. Bagus, yang selama ini hanya berdagang secara berpindah-pindah, kini bertekad membuka warung kecil permanen. Mereka memilih menjual soto ayam kampung andalan Bagus dan Risa, yang sebelumnya disajikan untuk Pak Dirja, kini akan dijual untuk mencari rezeki halal. Rezeki itu tidak diukur dari seberapa besar modalnya, tetapi seberapa ikhlas hati yang menjemputnya. Dan keikhlasan ayah membuka pintu-pintu rezeki yang tak terlihat. Pak Dirja berperan sebagai manajer keuangan dan konsultan rasa. Ia duduk di sudut warung yang baru mereka sewa, tersenyum menyapa setiap pelanggan. Senyumnya tulus, berbeda jauh dari senyum paksaan di rumah mewah Reno. Warung soto kecil itu dinamai Soto Ikhlas. Di sisi lain kota, Reno dan Randy mulai merasakan dampak spiritual dari perlakuan mereka.
Meskipun transaksi bisnis mereka berjalan lancar dan tanah yang mereka perebutkan berhasil dijual, hati mereka terasa kosong. Kepergian ayah yang memilih gelandangan daripada mereka menjadi bisikan sunyi yang menghantui setiap kesuksesan yang mereka raih. Mereka memiliki segalanya, kecuali kedamaian. Sementara itu, di Soto Ikhlas, Pak Dirja meminum tehnya, merasakan manisnya kebebasan dan kehangatan keluarga. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Benih cinta dan ketulusan telah ditanamkan, dan mereka hanya perlu waktu untuk tumbuh subur, membawa happy ending yang sudah lama dinantikan. Waktu berputar, membawa perubahan yang menyejukkan. Warung Soto Ikhlas milik Bagus dan Risa berkembang pesat. Pak Dirja dengan pengalamannya mengelola bisnis besar di masa lalu, memberikan saran-saran sederhana namun efektif, menjaga kualitas bahan baku, selalu menyapa pelanggan dengan senyum, dan tidak pernah berhemat pada keikhlasan dalam pelayanan. Pak Dirja tidak lagi duduk di sudut gudang yang dingin, tetapi duduk di sudut warung yang ramai, menyaksikan Bagus dan Risa bekerja bahu-membahu. Bagus yang selama ini dicemooh sebagai gelandangan oleh kakak iparnya, kini membuktikan bahwa ia adalah pemuda pekerja keras dengan hati emas. Risa, si bungsu yang sederhana, bersinar dengan kebahagiaan karena bisa merawat ayahnya dengan layak. Keberadaan Pak Dirja bukan hanya sebagai konsultan, ia adalah sumber doa dan restu. Setiap harinya, ia selalu mengucapkan terima kasih kepada Bagus karena telah mengembalikan martabatnya. Nak Bagus, ayah berterima kasih. Kamu mengajariku bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah kedamaian hati. Kamu lebih pantas mendapatkan apapun yang ayah punya. Ucap Pak Dirja suatu sore, sambil menikmati secangkir teh jahe hangat. Bagus hanya tersenyum. Ayah, Bagus tidak butuh harta. Bagus hanya ingin ayah sehat. Ini adalah kehormatan bagi kami untuk merawat ayah. Jika Soto Ikhlas ramai, itu karena doa ayah dan ketulusan Risa. Rezeki itu seperti air. Ia akan mengalir deras menuju hati yang lapang dan akan menguap dari tangan yang menggenggamnya terlalu erat. Ikatan emosional antara mereka bertiga semakin kuat. Risa memasak menu kesukaan ayahnya setiap hari. Bagus memastikan kamar kecil yang disiapkan untuk Pak Dirja selalu nyaman dan bersih. Meskipun hidup mereka masih jauh dari kemewahan, kontrakan petak itu dipenuhi tawa dan rasa syukur yang tulus. Di sisi lain, kehidupan Reno dan Randy yang mewah mulai terasa hampa. Mereka mencapai target investasi, tetapi kebahagiaan sejati tetap menjauh. Pertengkaran kecil sering terjadi, dipicu oleh kecurigaan dan rasa tidak percaya. Mereka menyalahkan ayah atas kekacauan emosional mereka, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa kepergian ayah adalah hukuman tak terucapkan atas durhaka mereka. Mereka mencoba mencari tahu kabar ayah, bukan untuk menjemput, melainkan untuk memastikan ayah tidak sakit dan bisa merusak reputasi mereka di mata kolega. Mereka menyuruh orang lain untuk memantau dari jauh, dan laporan yang mereka terima selalu sama. Pak Dirja tampak bahagia di warung kecil itu. Kebahagiaan ayah mereka di tengah kesederhanaan adalah kenyataan paling pahit yang harus mereka telan. Soto Ikhlas tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menyebarkan aura positif. Pelanggan datang bukan hanya karena rasa, tetapi karena merasakan kehangatan keluarga yang terpancar di sana. Pak Dirja, Risa, dan Bagus telah menanam benih cinta sejati, dan kini mereka mulai memanen hasilnya. Kini, sudah waktunya bagi Risa dan Bagus untuk membalas kasih sayang ayah dengan sebuah kejutan manis, mewujudkan janji kehidupan yang lebih layak. Setelah beberapa bulan menjalankan Soto Ikhlas, rezeki Bagus dan Risa benar-benar mengalir berkah, lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Keuntungan dari warung itu yang didapat dengan jujur dan ikhlas dikelola dengan bijaksana. Mereka tidak tergiur kemewahan instan. Prioritas mereka hanya satu, membahagiakan ayah. Secara diam-diam, Risa dan Bagus menyewa sebidang tanah kecil di samping kontrakan mereka.
sebuah lahan kosong yang selama ini tidak terpakai. Mereka memulai proyek kecil, sebuah pondok sederhana namun layak, yang dirancang khusus untuk Pak Dirja. Mereka bekerja keras, seringkali hingga larut malam setelah warung tutup. Pak Dirja tidak menyadari apa-apa, karena mereka selalu mengatakan bahwa Bagus sedang mengurus persediaan tambahan di belakang. Suatu sore, Risa dan Bagus membawa Pak Dirja ke tanah kosong di samping kontrakan. Pak Dirja bingung melihat ada sebuah bangunan kecil yang hampir rampung, dicat dengan warna teduh, dengan sebuah taman kecil yang ditanami bunga kesukaan istrinya. "Ayah, lihatlah." "Ini adalah rumah ayah yang baru," kata Risa. Matanya bersinar bahagia. Pak Dirja terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Air mata mengalir deras di pipinya. Rumah itu jauh dari istana mewah milik Reno. Tetapi rumah ini dibangun dari tetesan keringat dan cinta yang tulus. Ini untuk ayah?" tanya Pak Dirja. Suaranya tercekat. Bagus meraih tangan ayah mertuanya. "Iya ayah, hadiah kecil dari kami. Ayah sudah mengajarkan kami bahwa keikhlasan membawa rezeki yang tak pernah habis. Ayah sudah memberikan kami warisan paling berharga, pelajaran tentang cinta sejati. Bukan dinding marmer yang membuat rumah terasa aman, tetapi hati yang melingkupinya dengan tulus. Inilah istana sejati bagi seorang ayah." Rumah baru itu, meski kecil, memiliki kamar tidur yang nyaman dan jendela yang menghadap ke langit. Itu adalah rumah di mana Pak Dirja bisa tidur tanpa rasa takut dan bangun tanpa rasa hampa. Saat Pak Dirja melangkahkan kaki ke dalam rumah barunya, ia merasakan kedamaian absolut. Ia menatap bingkai foto istrinya yang ia letakkan di meja kayu baru. Kali ini, ia tidak lagi bertanya mengapa anak-anaknya berubah. Ia hanya merasa bersyukur atas anugerah yang ada di depannya. Ini adalah akhir bahagia bagi Pak Dirja. Ia dibuang oleh kekayaan, tetapi dipungut oleh cinta. Warisan 1 miliar telah hilang, tetapi ia mendapatkan kembali harga diri dan keluarganya. Fase resolusi telah sempurna. Kini, saatnya memasuki penutup, di mana kisah ayah Dirja menjadi pelajaran hidup yang abadi, dan gema kesunyian akan menghantui Reno dan Randy. Di kompleks perumahan elit, kehidupan Reno dan Randy tampak sempurna dari luar. Bisnis mereka terus menghasilkan keuntungan, dan mereka berhasil menuntaskan semua urusan warisan, termasuk penjualan tanah yang mereka paksakan tanda tangannya. Mereka adalah potret kesuksesan yang dihormati di kalangan pebisnis. Namun, di dalam dinding marmer yang dingin, ada kehampaan yang tak tersembuhkan. Rumah itu terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Tidak ada lagi kehadiran Pak Dirja yang mereka cemooh, tetapi kepergiannya meninggalkan lubang yang tidak bisa ditutup oleh kekayaan. Reno sering terbangun di malam hari, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena keheningan yang menyesakan. Ia melihat ke sudut ruangan tempat ayahnya biasa duduk, dan bayangan ayah yang makan nasi basi selalu muncul, menusuk nuraninya. "Kita sudah bebas, Reno." Kita sudah punya semua yang kita mau, ujar Randy suatu hari, mencoba meyakinkan dirinya sendiri di hadapan Reno. "Ya, kita punya segalanya, kecuali kedamaian," balas Reno datar. "Kita berhasil menjual tanah itu, tapi uangnya terasa panas di tangan. Bisnis berjalan, tapi tidak ada rasa syukur. Kita kehilangan ayah, dan kita kehilangan diri kita sendiri. Kekayaan adalah tumpukan emas yang tak bertuan. Jika hati kosong, ia hanya akan menjadi timbunan yang membebani jiwa, bukan memerdekakan." Mereka mencoba menghapus ingatan tentang ayah mereka dengan membeli barang-barang mewah baru, dengan pesta-pesta dan perjalanan mahal. Tetapi setiap tawa yang dipaksakan terasa hampa. Mereka iri pada kebahagiaan sederhana yang mereka lihat sekilas dari laporan mata-mata mereka. Kebahagiaan yang dipancarkan Pak Dirja, Bagus, dan Risa di warung soto ikhlas. Mereka mendapat laporan bahwa Risa dan Bagus bahkan berhasil membangun rumah kecil untuk ayah mereka. Hal
Hal itu menjadi tamparan paling keras. Mereka, dengan modal miliaran, membuang ayah. Sementara Risa dan Bagus, dengan modal seadanya dan ketulusan, mampu memberikan rumah yang layak dan penuh cinta. Di kantor, Reno dan Randy menjadi lebih mudah marah dan curiga. Hubungan bisnis mereka mulai renggang, bukan karena kegagalan finansial, melainkan karena energi negatif yang mereka bawa. Harta yang mereka rebut dengan cara yang tidak bermartabat, kini seperti karma yang menggerogoti kebahagiaan mereka secara perlahan. Mereka menyadari warisan 1 miliar itu telah menjadi azab bagi jiwa mereka. Mereka telah mengorbankan ikatan keluarga, hati nurani, dan kedamaian sejati, hanya demi tumpukan uang yang kini terasa dingin dan tak berarti. Reno meraih bingkai foto keluarga lama sebelum pembagian warisan. Mereka tampak bahagia di sana. Foto itu ia letakkan kembali di balik tumpukan dokumen. Ia tidak sanggup melihatnya. Kini, di rumah besar itu tidak ada lagi nasi basi. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakkan telinga dan sebuah penyesalan yang baru mulai bertunas. Sebuah pelajaran yang akan ayah tuangkan dalam sebuah tulisan yang menggetarkan. Di teras rumah kecil barunya, yang dibangun dengan cinta Risa dan Bagus, Tak Dirja duduk di kursi kayu buatan Bagus. Udara di sana segar, dipenuhi aroma tanah dan bunga. Di depannya, berdiri kokoh pohon jati tua yang menjadi batas antara rumahnya dan kontrakan Bagus. Ayah menemukan rumah di balik dinding triplek yang tipis, di dalam senyum tulus Risa, dan di dalam keringat Bagus, si gelandangan yang hatinya lebih kaya daripada semua raja di dunia. Kalian menelan warisan itu, tetapi hati kalian tetap lapar. Sementara ayah, meski miskin di mata dunia, kenyang akan cinta. Pesan ayah, harta hanyalah ujian yang fana. Kasih sayang, itulah warisan abadi yang akan membuat tidurmu nyenyak dan langkahmu tegak. Jangan sampai penyesalan menjadi teman setia di hari tua kalian, seperti dinginnya AC di kamar gudang itu. Pak Dirja menutup bukunya. Ia tidak berniat mengirimkan tulisan itu kepada Reno dan Randy. Tulisan itu adalah penyembuhan untuk jiwanya sendiri, dan sebuah pengingat abadi bagi Risa dan Bagus tentang apa arti keluarga sejati. Ia tersenyum, merasakan ketenangan yang sempurna. Ia telah melalui penderitaan terberat, disakiti oleh darah daging sendiri. Tetapi ia memenangkan hadiah terindah, keikhlasan dan cinta tanpa syarat. Kisah Ayah Dirja telah mencapai puncak hikmah. Ia kini siap untuk memeluk hari tua dengan damai, menutup tirai cerita yang penuh air mata ini dengan kesimpulan yang membawa pelajaran tentang karma dan penebusan. Saudaraku, mungkin kita tidak punya warisan sebesar 1 miliar. Tapi kita semua punya ayah. Lihatlah kisah Pak Dirja. Dia dibuang oleh harta yang ia berikan, tetapi diselamatkan oleh cinta yang ia tanamkan. 2 anaknya sukses, kaya raya, tetapi lupa. 1 anaknya sederhana, tetapi hatinya laksana samudra. Tanyakan pada dirimu saat ini. Ketika kamu memakai kemeja mahalmu, ingatkah kamu kemeja lusuh ayahmu yang penuh peluh saat bekerja demi biaya sekolahmu? Ketika kamu mengendarai mobil mewahmu, ingatkah kamu motor butut ayahmu yang selalu standby mengantar dan menjemputmu di bawah terik dan hujan?
Ketika kamu tertawa bangga atas kesuksesanmu, ingatkah kamu air mata ayahmu yang diam-diam berdoa agar kamu berhasil, bahkan saat ia makan nasi sisa? Harta hanyalah titipan, tetapi orang tua adalah karunia yang takkan kembali. Jangan biarkan kisahmu berakhir seperti Reno dan Randy, yang baru menyesal ketika hati ayah mereka sudah pergi. Jangan tunggu hingga ayahmu memilih kedamaian di luar rumahmu, hanya karena di dalam hatimu sudah tak ada lagi ruang untuk rasa hormat. Pulanglah, peluklah ayahmu sekarang, sebelum penyesalan menjadi gema sunyi di istana emasmu. Warisan terbesar ayah bukanlah uang, melainkan kesempatan untuk membalas kasih sayang tulusnya. Jika ayah sudah meninggal, baca surat Al-Fatihah untuk dia. Jangan lupa share dan subscribe.